Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Kristus Batu Penjuru Kehidupan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari 1 Petrus 2 ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat batu yang kelihatannya tidak berharga? Batu itu mungkin kotor, bentuknya tidak menarik, terletak di pinggir jalan, bahkan dibuang karena dianggap tidak berguna. Tetapi ternyata ketika batu itu dibersihkan, dipotong dan dibentuk, ternyata di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat berharga. Manusia sering melakukan hal yang sama. Kita mudah menilai sesuatu berdasarkan apa yang kelihatan. Kalau seseorang tidak punya jabatan, kita menganggapnya tidak penting. Kalau seseorang tidak kaya, kita menganggapnya kurang berhasil. Kalau seseorang pernah gagal, kita menganggap masa depannya sudah selesai. Tapi Tuhan tidak melihat manusia seperti manusia melihat. Yang dianggap tidak berharga oleh manusia dapat menjadi sesuatu yang berharga di tangan Tuhan. Dalam gambaran inilah yang dipakai Alkitab untuk berbicara tentang Yesus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan justru menjadi batu penjuru. Yesus ditolak, pernah ditolak. Yesus dihina, Yesus disalibkan. Yesus yang dianggap tidak berharga oleh banyak orang, tapi justru dia menjadi dasar keselamatan manusia. Bagi kamu yang percaya ia mahal. Perhatikan kalimat dalam 1 Petrus 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Apa artinya mahal? Bukan berarti Yesus bisa dibeli dengan uang. Mahal berarti berharga, bernilai, tidak tergantikan. Pertanyaannya, seberapa berhargakah Yesus bagi kita? Bagi sebagian orang, Yesus hanya menjadi nama yang disebut pada hari Sabat atau hari Minggu. Bagi sebagian orang, Yesus hanya dicari ketika ada masalah, ketika sakit, berdoa, ketika kesulitan ekonomi, berdoa, ketika keluarga bermasalah, berdoa. Tetapi setelah keadaan membaik, Tuhan kembali diletakkan di tempat kedua. Padahal orang yang percaya, Yesus bukan sekedar pemberi berkat. Yesus adalah berkat terbesar itu sendiri. Kita mungkin kehilangan uang tetapi masih bisa bekerja. Kita mungkin kehilangan jabatan tetapi bisa melayani. Kita mungkin kehilangan harta tetapi masih bisa membangun kembali. Tetapi kalau kita kehilangan Kristus, kita kehilangan dasar kehidupan. Karena itu Paulus berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Tidak ada dasar lain, bukan uang, bukan jabatan, bukan pendidikan, bukan popularitas, bukan kekuatan manusia. Dasar itu adalah Yesus Kristus. Kristus adalah batu penjuru. Dalam sebuah bangunan, batu penjuru memiliki peranan penting. Batu penjuru ditempatkan pada sudut bangunan dan menjadi penghubung dua arah tembok. Kalau batu penjuru tidak tepat, struktur bangunan bisa menjadi tidak lurus. Demikian juga kehidupan kita. Yesus bukan hanya salah satu bagian dari hidup kita. Yesus harus menjadi batu penjuru. Artinya seluruh kehidupan kita harus selaras dengan Kristus. Dalam keluarga, Kristus harus menjadi batu penjuru. Suami tidak boleh membangun keluarga hanya berdasarkan ego. Istri tidak boleh membangun keluarga hanya berdasarkan perasaan. Orang tua tidak boleh membesarkan anak hanya berdasarkan ambisi. Keluarga harus dibangun di atas Kristus. Dalam pekerjaan, Kristus harus menjadi batu penjuru. Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan uang. Kita bekerja dengan kejujuran karena kita tahu siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Dalam pelayanan, Kristus harus menjadi batu penjuru. Jangan sampai kita melayani Tuhan tetapi akhirnya mencari pujian manusia. Jangan sampai pelayanan menjadi tempat untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Pelayanan harus membawa orang kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Bangunan yang kelihatan kuat bisa roboh, saudara. Ada bangunan yang dari luar terlihat sangat bagus. Catnya indah, pintunya bagus, jendelanya bagus, atapnya bagus. Tetapi kalau pondasinya lemah, suatu hari bangunan itu akan mengalami masalah. Begitu juga kehidupan manusia. Ada orang yang kelihatannya kuat, senyumnya selalu ada. Kehidupannya terlihat baik, tapi sebenarnya hatinya sedang runtuh. Mengapa? Karena selama ini ia membangun kehidupannya di atas sesuatu yang tidak kokoh. Ada yang membangun di atas uang, ketika uang hilang hidupnya ikut runtuh. Ada yang membangun di atas jabatan, ketika jabatan hilang harga dirinya ikut hilang. Ada yang membangun di atas penerimaan manusia.
ketika orang mulai mengkritiknya, ia kehilangan sukacita. Tetapi kalau kita membangun di atas Kristus, kita mempunyai dasar yang berbeda. Badai boleh datang, masalah boleh datang, kecewa boleh datang. Orang boleh meninggalkan kita, tetapi kita masih berkata, Tuhan tetap menjadi dasar hidupku. Batu yang sama hasilnya berbeda. 1 Petrus 2 itu sampai 8 menunjukkan sesuatu yang menarik. Batu yang sama dapat menjadi batu penjuru tetapi juga menjadi batu sandungan. Mengapa? Masalahnya bukan pada batunya. Masalahnya ada pada respon manusia terhadap batu itu. Demikian pula Kristus. Bagi orang yang percaya Kristus ada keselamatan. Bagi orang yang menolaknya Kristus menjadi batu sandungan. Yesus tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Kebenarannya tidak berubah. Tetapi respon kita kepadanya yang menentukan bagaimana kita mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Karena itu pertanyaannya penting bukan apakah Yesus berharga. Jawabannya jelas ya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Yesus berharga bagi saya? Jangan jadikan Kristus batu sandungan. Batu sandungan adalah sesuatu yang membuat seseorang tersandung dan jatuh. Ada orang yang sebenarnya tidak jatuh karena tidak mengenal Tuhan. Mereka jatuh karena menolak tuntunan Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata mengampuni, tapi kita memilih dendam. Ketika firman berkata jujur, tetapi kita memilih kebohongan. Ketika firman mengajarkan kerendahan hati, tapi kita memilih kesombongan. Ketika Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu, tetapi kita berkata, saya tidak mau. Pada saat itu bukan karena Kristus tidak baik, tapi karena hati kita tidak mau tunduk kepadanya. Kadang-kadang kita ingin Yesus menjadi juru selamat, tetapi kita ingin juga dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita ingin berkat-Nya, kita ingin pertolongannya, kita ingin perlindungannya, tetapi kita tidak selalu ingin mengikuti kehendak-Nya. Padahal Kristus harus menjadi dasar seluruh kehidupan kita. Jangan menilai hidup dari luarnya. Ada satu pelajaran lagi dari batu yang dibuang. Jangan terlalu cepat menilai apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin hari ini ada orang yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Mungkin ada yang merasa tidak berguna. Mungkin ada yang merasa pernah gagal. Mungkin ada yang pernah ditolak. Mungkin ada yang berkata, saya sudah tidak punya masa depan. Tapi ingat, batu yang dibuang manusia dapat menjadi batu penjuru di tangan Tuhan. Jangan menyerah hanya karena manusia menolak kita. Jangan berhenti hanya karena pernah gagal. Jangan menganggap hidup kita selesai hanya karena pernah jatuh. Selama kita masih berada di tangan Kristus, Tuhan masih dapat membentuk kehidupan kita. Tuhan dapat mengambil sesuatu yang rusak dan membangunnya kembali. Tuhan dapat mengambil kehidupan yang berantakan dan memberikan arah baru. Tuhan dapat mengubah air mata menjadi kesaksian. Tuhan dapat mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Tuhan dapat mengubah luka menjadi kesaksian tentang kasih karunia. Kristus membantu kita dalam proses. Batu yang akan digunakan untuk bangunan biasanya tidak langsung sempurna. Batu perlu dipotong, dibentuk, dihaluskan, disesuaikan. Proses itu mungkin tidak nyaman. Demikian juga kehidupan rohani kita. Tuhan sedang membentuk kita, kadang melalui masalah, kadang melalui teguran, melalui kegagalan atau penantian. Kadang melalui orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan kita bertanya, Tuhan mengapa harus melalui proses seperti ini? Mungkin jawabannya karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi bagian dari bangunannya. Jangan melarikan diri dari proses Tuhan. Jangan marah ketika Tuhan sedang memperbaiki karakter kita. Jangan menolak ketika firman Tuhan menunjukkan kesalahan kita. Biarkan Tuhan memotong kesombongan. Biarkan Tuhan memotong kepahitan. Biarkan Tuhan mengikis ego kita. Biarkan Tuhan membentuk kesabaran kita. Biarkan Tuhan menumbuhkan kasih. Karena tujuan akhirnya bukan supaya kita sekedar terlihat baik, tapi supaya kehidupan kita kokoh dalam Kristus. Pemeriksaan pondasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita periksa pondasi kehidupan kita. Apa yang menjadi dasar hidup saya? Kalau uang menjadi dasar hidup kita, bagaimana kalau uang itu habis? Kalau kesehatan menjadi dasar kita, bagaimana kalau tubuh menjadi lemah? Kalau keluarga menjadi dasar utama kita, bagaimana kalau suatu hari kita mengalami kehilangan? Kalau manusia menjadi dasar kita, bagaimana kalau manusia mengecewakan kita? Tetapi kalau Kristus menjadi dasar kita, kita memiliki sesuatu yang tidak dapat dirampas oleh dunia. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, jangan biarkan aku hanya memiliki Kristus di bibirku,
Jadikan Yesus dasar hidupku. Saudaraku, ada batu yang dibuang tetapi Tuhan menjadikannya batu penjuru. Ada kehidupan yang dianggap tidak berharga tapi Tuhan dapat menjadikannya kesaksian. Ada orang yang pernah jatuh tetapi Tuhan tidak dapat mengangkatnya. Ada orang yang pernah gagal tapi Tuhan tidak. Tuhan masih dapat memakainya. Dan yang paling penting, Kristus adalah batu penjuru kita. Kalau hidup kita dibangun di atas Dia, kita tidak menjanjikan bahwa tidak akan ada badai. Tetapi kita memiliki dasar yang akan menolong kita tetap berdiri ketika badai datang. Karena itu jangan bertanya apa yang bisa Yesus berikan kepada saya. Tetapi tanyakanlah, apakah yang saya sudah berikan kepada Tuhan. Sebab bagi orang percaya Kristus itu mahal. Bukan karena dia dapat dibeli, tapi karena dia tidak tergantikan. Tidak ada yang lebih berharga daripada milik Kristus. Tidak ada dasar yang lebih kuat daripada Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan tidak ada kehidupan yang lebih berharga daripada kehidupan yang dibangun di atas Kristus. Mari kita jadikan Yesus bukan hanya sebagai bagian dari hidup kita. Jadikan Dia penjuru hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Jangan takut ketika manusia menganggapmu tidak berharga. Selama hidupmu berada di tangan Kristus, Tuhan masih sanggup membentukmu menjadi sesuatu yang indah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh share, like, dan komen. Sehingga kita sama-sama mendapat berkat. Shalom buat kita semua.